Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk dalam majelis ilmu bersama bertafaqquh fid din, mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu agama guna kita jadikan dasar dalam setiap amalan kita, memacu, memotivasi kita untuk terus beramal. Karena ilmu itu membuahkan raja, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah menerima ibadah kita. Semakin kita berilmu, maka akan muncul sifat mahabbah, mencintai amal yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa dalam amal yang kita lakukan, di sana ada keistimewaan dan keutamaannya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu semua, itu pasti kita akan berusaha mencari tahu dalam setiap amalan yang kita lakukan itu sebenarnya keistimewaannya apa. Kalau bapak dan ibu tidak ingin tahu keistimewaan amal yang kita lakukan, itu bukanlah seorang thalibul ilmi, bukanlah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dalam bahasa Indonesia disebut murid. Murid itu sebenarnya bahasa Arab, dari kata aroda yuridu irodatan fahuwa muridun, yang artinya menginginkan. Orang yang selalu menginginkan sesuatu disebut murid dalam bahasa Arab itu, Pak. Ya, orang yang selalu menginginkan sesuatu disebut murid. Maka seorang murid dia harus punya keinginan untuk mengetahui. Kalau murid nggak pingin dan tidak punya keinginan mengetahui, maka dia bukanlah seorang murid. Seorang pelajar, penuntut ilmu harus punya sifat penasaran. Apa ya? Kenapa ya? Kok bisa ya? Terus begitu, sehingga dia berusaha untuk mencari tahu. Makanya kalau kita termasuk seorang muslim yang ingin tahu apa sih hikmah dari amalan A ini, apa sih hikmah dari amalan B ini, apa sih keutamaan amalan C ini, apa kemudian fadilah yang kita dapatkan dari amalan D ini, itu tandanya kita sedang belajar. Karena belajar, Pak. Kalau kita tidak mau tahu, itu namanya tidak belajar. Ya, Bapak kok kenapa ngamalkan amalan itu? Ya saya seneng-seneng aja Pak Ustadz. Nah itu namanya tidak belajar.
Tapi kalau kemudian kita tanya, kenapa Bapak kok mengamalkan amalan itu? Ya karena saya tahu bahwa amalan ini punya keistimewaan, Ustaz. Nah itulah yang membuat kita bisa istiqomah. Apa yang membuat bisa istiqomah? Tahu bahwa amalan tertentu yang kita lakukan memiliki fadilah, keistimewaan. Maka akhirnya kita bisa istiqomah. Ada orang istiqomah dalam satu amalan, tidak putus dia setiap harinya, yaitu selalu sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Istiqomah sudah 10 tahun yang lalu, Ustaz, saya tidak berhenti dari sholat sunnah ini. 12 rakaat sehari semalam saya kejar. Kita tanya, apa yang memotivasi Bapak dalam amal itu? Tidak ada orang bilang, ya saya suka saja Ustaz sholat sunnah. Nggak ada. Yang membuat dia bisa istiqomah sampai 10 tahun pasti karena dasar ilmu. Apa yang membuat Bapak bisa istiqomah 10 tahun sholat sunnah rawatib muakkadah 12 rakaat sehari semalam? Karena saya baca hadis Nabi SAW yang menjanjikan istana di surga. Ada lagi yang beramal A, ada lagi yang beramal B, ada lagi yang beramal C. Semuanya tahu dasar itu yang membuat orang istiqomah, cinta dengan amalannya. Tapi kalau tidak tahu, itu kita gampang putus asa. Kalau kita tidak punya ilmu, gampang putus asa. Akhirnya nanti berhenti di tengah jalan. Kenapa berhenti, Pak? Capek juga ternyata. Nah, karena tidak dapat ilmu. Kalau dia punya ilmunya, oh capek ini tapi pahalanya besar ini. Nah, itu yang membuat dia bisa lanjut terus dalam istiqomah. Ya. Walhasil menuntut ilmu itu kebutuhan. Karena Imam Hambali rahimahullah katakan, hajatuna ilal ilmi aktsar wa a'zam min hajatina ila ta'amin wa syarabin hatta tanaffus. Kebutuhan kita akan ilmu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada kebutuhan kita dari makan dan minum. Kenapa? Karena seorang makan dan minum sehari marrah am marratain. Orang mungkin makan sehari sekali atau bisa 2 kali. Kalau yang agak banyak makan sedikit ya 3 kali. Ada yang makan lagi, tukang makan 4 kali lah. Yang udah makan 4 kali itu hebat itu, Pak. Sehari makan 4 kali luar biasa itu. Ya. Artinya orang makan tuh paling cukup sehari 2 hari, sekali 2 kali cukup selesai. Tapi orang butuhnya akan ilmu jauh lebih banyak daripada makanan. Bukan hanya sekali 2 kali, tetapi setiap waktu kita membutuhkan ilmu. Setiap waktu kita membutuhkan ilmu. Karena setiap waktu kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, tidak ada. Ya, bukan hanya sekedar puasa, bukan. Ibadah itu segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah, yang nampak ataupun yang tersembunyi, bisa bentuknya ucapan atau bisa perbuatan. Itu ibadah semua. Bapak ibu berkata ucapan-ucapan yang baik itu dinilai ibadah. Ya, orang ngomongannya kotor, catat dosa. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, perbuatan juga sama. Kita singkirkan itu duri, paku, pecahan beling dari jalan, itu ibadah. Kita tebarkan paku di jalan, itu dapat dosa. Jadi ibadah ini maknanya luas, tapi bertingkat-tingkat. Nah, untuk membuat sesuatu bisa bernilai ibadah, yang ini tidak bernilai ibadah, apa yang membedakannya? Niatnya. Apanya, Pak? Niatnya. Bapak malam ini duduk di sini, kalau niatnya bukan untuk ibadah, maka sampai isya pun kita nggak akan dapat pahala. Kalau niatnya bukan ibadah.
Ya, ngapain Bapak di sini? Mau pulang males Pak Ustadz. Daripada pulang capek, mending suruh duduk sini aja lah. Dah ada niatnya menuntut ilmu dah. Dia hanya niat daripada balik lagi pulang nanti males. Dah duduk di sini saja. Bukan niatnya untuk menuntut ilmu. Makanya niat ini penting, Pak. Dan insya Allah kajian kita, kalaupun ini runut lanjut lagi. Saya tidak tahu ini mau lanjut lagi apa ada salah, Pak. Lanjut ya. Mau lanjutnya. Nanti takutnya berhenti lagi, tapi PKM besok soalnya. Ini lanjut nih, habis ini ada pengajian, besok PPKM berhenti lagi. Karena kita PPKM lagi nih besok nih. Ya, tidak tahu besok ini PPKM beneran atau eto-etoan ini sebenarnya. Ya, kita nggak tahu nih kalau besok ini. Ya, karena kemarin-kemarin sudah normal, sekarang mau PPKM lagi. Bahkan sekarang ada info di dunia sudah muncul lagi COVID model terbaru. Apa namanya itu? Omikron. Apa namanya, keren-keren Pak. Omikron sekarang gitu ya. Wah, ini konon saya baca lagi di berita atau saya dengar lagi, ini vaksin yang kemarin itu nggak mempan Pak. Jadi Bapak harus vaksin lagi. Harus vaksin lagi. Untung saya yang kemarin belum vaksin ini. Ya, jadi vaksin-vaksin yang kemarin nggak mempan kalau ada Omikron ini. Harus vaksin ulang lagi, gitu ya. Nah, tidak apa-apa, insya Allah masih banyak kok vaksinnya. Ya, tapi kita nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin ini. Jadi kalau kita ini lanjut kajian taklimnya, insya Allah kita akan kaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini adalah kitab tentang penjelasan hadis arba'in yang setahu saya terbaik. Jadi hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, kemudian diperjelas oleh beliau Imam Ibnu Rajab dalam buku yang cukup tebal ini. Bahkan yang tadinya 40 tidak jadi 40, beliau tambahkan jadi 40, bahkan jadi 50. Jadi hadis ini jadi 50. 42 atau 40 versinya Imam Nawawi, ditambahkan lagi lengkap menjadi 50. Jadi ini hadis-hadisnya luar biasa. Beliau mulai dari niat. Tadi kita sampai pada niat. Nah, yang membedakan amal dan tidak amal, ibadah dan bukan ibadah, itu apanya Pak? Niatnya. Makanya beliau memasukkan hadis niat ke dalam kitab ini pada nomor urut pertama 1. Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya dari ribuan hadis itu, beliau pun sama memasukkan hadis tentang innamal a'malu binniyat ke dalam hadis yang berada pada nomor 1. Jadi para ulama itu sangat peduli tentang bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan niat dalam setiap amal ibadah kita. Karena bedanya orang mukmin dengan munafik itu ada pada niatnya, Bapak Ibu. Orang mukmin ya sholat, orang munafik juga sholat. Itu munafik dulu loh maksudnya, bukan munafik sekarang. Munafik sekarang mah agak repot juga. Kadang orang Islamnya juga nggak sholat, apalagi yang munafiknya. Orang Islamnya aja nggak sholat kalau sekarang, Bapak. Kalau dulu malu orang Islam kalau nggak sholat. Kenapa? Karena munafik yang paling munafik ketika Al-Quran turun saja mereka masih sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kalau sholat qamu ila sholati qamu kusala, berdirinya itu males-malesan. Kalau mau sholat itu males-malesan.
Beda dengan orang beriman, rindu betul dengar suara azan. Kalau udah kedengaran azan, langsung segera dia, cekatan dia, langsung datangi masjid. Itu ciri orang beriman. Kalau munafik, nanti dulu, santai. Udah azan Pak, dulu. Nanti lo belum iklan ini lo. Ya, lagi seru nih tinjunya nih. Ini ronde terakhir nih katanya ya. Hati-hati, nanti kita terkena vonis munafik. Hati-hati, takutnya begitu, karena suka nunda-nunda atau males-malesan untuk sholat. Satu, males-malesan. Yang kedua, niatan lagi. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang membedakan mukmin dengan munafik itu niatnya. Karena munafik itu ketika beramal yura'unan nasa, ingin dilihat oleh orang. Pada umumnya begitulah sifat munafik. Mereka atau sifat ini mengakar pada diri mereka. Karena orang munafik itu paling suka kalau dipuji. Orang munafik itu paling suka kalau dipuji. Maka hadis tentang niat ini penting, Bapak Ibu. Hadis ini datang dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bapaknya Hafsah, ibunda kita semua ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan bahwasanya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Orang munafik itu dalam amalan mereka hanya satu tujuan yang hendak dicapai. Apa tujuan orang munafik dalam amal? Bukan ridho Allah, tetapi pujian manusia. Makanya ciri orang munafik itu, Bapak Ibu, suka dipuji, gila hormat. Hati-hati tuh, kalau kita sudah punya penyakit dalam hati, suka dipuji, gila hormat, hati-hati, maka kita akan dipermainkan oleh setan dan tanda-tanda kemunafikan ada dalam diri kita. Karena ada orang kadang tipenya tuh suka dipuji. Ya, ini orang Ustadz kalau kita sudah datang harus diangkat-angkat terus. Kalau nggak diangkat nanti nggak terangkat. Ya, kalau nggak diangkat nanti nggak terangkat. Ada ciri begitu, pinginnya dipuji, pingin terus disebut namanya. Bahkan kalau nggak disebut namanya, nesu dia. Tahu nesu? Besok lagi nggak mau datang dia. Kenapa nggak mau datang? Saya sudah datang di sana, nggak disebut nama saya. Karena pingin orang disebut. Ini budayanya orang Indonesia. Makanya kalau mau ceramah apa-apa, pejabatnya banyak, 15 menit cuma untuk ngisi sambutan. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Nggak selesai-selesai itu. Ya, pingin namanya disebut satu-satu. Nabi Rasul itu jumlahnya 124.000, Pak. Nabi-nabi yang Allah utus jumlahnya 124.000. Rasul jumlahnya 313 Rasul. Sekarang dari 124.000 nabi, 313 Rasul, yang namanya disebut dalam Quran ada berapa cuma? 25. Sisanya nggak pernah disebut, tapi mereka nggak pernah putus asa tuh, ya, karena mereka tahu bahwa tidak disebut di mulut manusia bukan akhir segalanya, asal jangan tidak disebut oleh Allah. Tuh, itu Pak masalahnya, itu ikhlas namanya. Makanya seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu ya'malul amal fayusirruhu, ada seseorang yang beramal kemudian dia sembunyikan amal itu. Sir artinya pelan-pelan. Makanya ada solat sir, ada solat jahar. Ada solat jahar, solat yang mengeluarkan bacaan suara. Solat apa itu? Maghrib, Isya, subuh. Kalau solat sir, solat yang pelan, bukan tidak mengeluarkan suara. Solat yang pelan. Sir itu artinya pelan, bukan tidak mengeluarkan suara. Kenapa saya harus jelaskan ini? Supaya bapak ibu tidak salah paham. Sir itu artinya pelan, bukan tidak mengeluarkan suara. Maka hati-hati, ada orang sholat nanti tidak diterima sholatnya seumur hidup. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ada karena sholatnya terlalu cepat gerakannya, itu ciri orang munafik. Ada pula yang sholatnya tidak bersuara. Ini ngapain ini Pak? Kata siapa sholat? Ada. Hati-hati. Mumpung ini ngaji. Alhamdulillah malam ini yang ikut ngaji bersyukur kita. Ada syarat sholat sir. Kalau bapak tidak lakukan, maka para ulama katakan batalat sholatuhu, sholatnya batal. Itu apa? Orang yang ketika sholat sir, zuhur ke dia atau asar ke dia, al-fatihahnya tidak bersuara, diam saja. Atau yang pertama, al-fatihah pertama, takbiratul ihram tidak bersuara. Takbir pertama Pak, harusnya dia bersuara, minimal suara hanya dia saja yang mendengar, sudah sah. Allahu Akbar, selesai, sah. Karena mulutnya bergerak, suaranya keluar, biarpun tetangga sebelah tak dengar. Ya, Allahu Akbar, selesai. Tapi kalau bapak tidak keluar suara, mulut pun tidak bergerak, bisu pun masih membuka mulut. Bisu pun masih buka mulut Pak. Jadi ada orang yang sholat mulutnya tidak bergerak, batalat sholatuhu, sholatnya pun batal, tak diterima. Sholatnya batal nih. Hati-hati betul-betul. Saya tidak tahu ini sudah pernah disampaikan atau tidak poin ini, ya. Karena suara dia harus keluar. Kalaupun orang tidak dengar, yang penting dirinya sendiri dengar. Tanda keluarnya suara dengan bergeraknya bibir. Dari mana para sahabat tahu kalau Rasulullah membaca bacaan ketika sholat zuhur dan sholat asar? Dari mana? Nah, jenggotnya bergerak. Coba kalau mulutnya diam, jenggotnya nggak ada bergerak Pak, nggak ada bergerak jenggotnya. Tapi kalau dia bergerak, pasti jenggotnya bergerak. Saya nggak punya jenggot, tapi bergerak tuh jenggotnya tuh. Ya, jenggotnya bergerak. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, hati-hati. Saya tidak ingin saudara-saudara saya di sini sholat berhari-hari bertahun-tahun, ternyata nanti dianggap tidak sholat. Kenapa? Karena tadi sholat dia dalam sirri, ya, sholat dalam bacaan-bacaan yang pelan, zuhur kah asar kah, itu ternyata takbirnya pun tak bergerak, al-fatihahnya juga tak bergerak. Kedua yang membatalkan sholat, kalau al-fatihah pun dia tidak baca. Sudah takbir, Allahu Akbar, selesai, terus dia diam. Ini khusyuk banget ini Pak, khusyuk betul ini. Tapi tidak gerak sama sekali. Tapi saya baca dalam batin. Itu bukan bacaan dalam batin. Karena yang disebut bacaan itu harus bergerak bibirnya. Bapak Ibu baca Quran, Al-Quran tadarus ketika Ramadan, tapi cuma, maka tidak disebut membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran harus keluar
tartil. Tartil artinya i'ta'u kulli haqqin haqqah, memberikan setiap hak huruf haknya. Ya, maka minimal mulutnya dia harus bergerak. Itu baru membaca Quran, biarpun suaranya tidak keluar, tapi bukan terus. Gimana cara tahu dia sedang baca Quran atau sedang melototin Quran? Nggak ada bedanya, Pak. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu ketika sholat sir, zuhur, asar, Al-Fatihahnya pun mulut kita harus bergerak. Terserah, setelah ini saya sampaikan, Bapak mau bergerak mau enggak terserah. Yang penting saya ingatkan harus gerak. Ya, Ustadz keras enggak perlu keras-keras. Ya, yang penting mulutnya bergerak. Sudah. Pokoknya intinya mulutnya bergerak saja. Nah, cuma kalau yang lain tak bergerak, para ulama tidak mengatakan tidak sah. Hanya dalam satu takbiratul ihram, dua Al-Fatihah, tiga sholawat. Kalau yang lain tidak bergerak, tetap dihukumi sholatnya sah, tetapi keutamaannya berkurang. Tapi kalau tiga ini juga tidak bergerak, tidak keluar huruf dari mulutnya, maka tidak dihukumi sah. Takbiratul ihram, takbir pertama pembuka sholat, dua Al-Fatihah, rukunnya sholat, tiga sholawat, empat salam. Wih, ini soleh betul orang ini memanglah. Ya, mulut keluar pun tak sholat. Padahal apa susahnya? Assalamualaikum warahmatullah. Bergerak saja kalau tidak mau keluar suara. Selesai. Tak harus. Tuh, tapi insya Allah kalau di sini nggak ada jamaah begitu, nggak ada. Hah? Orang sakit gimana Ustaz? Yang cuma gerakan matanya ngikutin orang mau mati kan? Kalau kata Imam Hambali, Imam Hambali ditanya, Imam, sampai kapan batasan orang wajib sholat? Selagi kepalanya masih bisa mengangguk. Tapi kalau cuma matanya yang berkedip, tidak lagi wajib sholat. Karena mata berkedip tidak menunjukkan dia berbicara. Tapi kalau kepala, iya. Bapak mau wudhu, sudah batal. Tapi kalau mata, Bapak wudhu, apa ini? Nggak ada yang bisa bahasa mata. Maka kata Imam Hambali, ukurannya adalah kepala masih bisa bergerak. Jadi ada orang tua kita, keluarga kita, istri kita, mak bapak kita sakit. Kalau sakit tidak bisa bangun dari ranjang, tetap harus diwudukan. Apalagi mulutnya masih pandai bicara. Oh, mulutnya sudah tidak bisa bicara Ustadz, tapi kepalanya masih bisa mengangguk-ngangguk dan bergeleng-geleng. Dengar dia kalau kita bicara. Apakah masih wajib sholat? Iya, wajib sholat. Tanya, mak mau sholat maghrib? Oh iya, berarti dia mau sholat maghrib. Karena mulutnya apa? Karena mulutnya sudah tidak bisa, tapi kepalanya bergerak. Nah, kalau cuma mata kayak Pak Haji tadi, nah sudah itu tinggal dibacakan Yasin banyak-banyak, ya, tinggal nunggu malaikat maut menjemput, selesai itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali lagi ke hadis ini. Jadi dia sudah sembunyikan diam-diam amalan tadi. Fa idza tala'a alaihi a'jabahu. Tapi ketika ketahuan amalannya, dia pun bahagia. Jadi dia sudah sembunyikan, waktu ketahuan dia bahagia. Faqal, apakah itu riya? Faqal, maka Rasul bersabda, lahu ajron, dia dapat dua pahala. Ajrus sirri, pahala amal karena dia sudah sembunyikan diam-diam. Wa ajrul alaniyah, pun dia dapat pahala kedua terang-terang karena akhirnya nampak kelihatan. Ya, jadi ada orang yang memang dia niatnya pingin diam-diam, tapi sediam-diamnya dia pandai menutup-nutupi amal, tetap juga ketahuan, pahalanya dua. Beda dengan orang yang memang dari awal pingin supaya langsung ketahuan. Inilah salah satu ciri amalan
munafik. Tapi tidak bisa langsung kita vonis ada orang beramal terang-terangan, oh munafik dia, enggak. Karena bisa jadi memang dia beramal itu ingin dilihat oleh orang lain agar yang lain termotivasi ikut beramal seperti dia. Ya, boleh enggak Ustaz itu? Boleh kalau kita tahu memang di situ orang sedang malas-malasnya beramal. Ada orang sedang malas-malasnya beramal, maka harus ada sosok satu terdepan yang terang-terangan melakukan amal, supaya harapannya yang terang-terangan ini menjadi sebab yang lain dapat hidayah. Nah itu bagus tuh kalau begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut lagi hadis ini. Jadi setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i innahu yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi. Hadis yang pendek ini tapi sangat banyak faidah dan ilmunya. Masuk di dalam hadis pendek ini 70 bab fikih, karena begitu banyak fikih dalam Islam yang tergantung pada pembahasan tentang niat. Contohnya apa? Jual beli, dagang, talak, mencerai, akad sumpah, itu semuanya tergantung niat itu, Pak. Kalau ada laki-laki bilang aku cerai dia, tapi di hatinya dia tidak, maaf, ada begini, ada laki-laki bilang, ah istri saya itu saya pulangkan ke rumah orang tuanya. Cerai atau bukan? Cerai atau bukan? Istri saya pulangkan ke rumah orang tuanya. Cerai atau bukan? Ah, bukan. Kenapa? Masuk bab niat di dalamnya itu. Maka harus ditanya dulu suaminya, bapak pulangkan istri ke rumah mertua, orang tua itu niatnya apa? Coba lihat, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, bab niat ini masuk di dalamnya 70 bab fikih. Salah satunya bab cerai, perceraian. Maka biasanya perceraian itu paling banyak kasusnya tentang niat. Berapa banyak perempuan, beberapa lah ya, saya nggak bilang banyak, beberapa perempuan menghubungi saya hanya karena permasalahan ini. Ustadz, suami saya marah, terus dia bilang kepada saya, pergi kamu dari rumah saya. Nah, cerai atau bukan? Cerai atau bukan? Pergi kamu dari rumah saya, cerai atau bukan? Kenapa bukan? Nah, tanya dulu sama suami. Saya bilang, ibu, nanti kalau sudah agak reda, jangan sekarang. Sekarang kan bapak lagi panas, emosi. Jangan tanya, nanti hasilnya nggak bagus. Kalau sudah reda seminggu lagi, udah mulai kangen tuh, mana ini nasi goreng, biasanya ada pagi-pagi. Udah mulai kangen tuh, mana ini sopnya, kok udah seminggu ini nggak kelihatan. Nah, cari yang tukang bikin nasi goreng sama yang tukang bikin sop. Tanya habis sudah seminggu, Mas, kemarin Mas bilang saya suruh keluar dari rumah Mas, sebenarnya saya ini dicerai atau dia apa? Ya enggak lah, kemarin tuh kan cuma emosi. Balik dong dek, balik deh. Ah, karena sudah rindu nasi goreng. Jadi talak, rujuk, dan sumpah masuk di dalamnya bab niatan, dan itu paling banyak, termasuk juga hibah, wakaf, jual beli. Di dalamnya masuk bab tentang niat, bab tentang niat. Jadi kalau cuma ini, pakailah, pakai ini betul nih, ya pakai saja. Ini punya dia atau bukan punya dia? Hah? Punya dia atau bukan punya dia? Saya bilang pakailah, pakailah. Punya dia atau bukan? Tergantung niatnya. Kalau niat orang yang memberi emang jadi hadiah, berarti punya dia. Tapi kalau hanya sekedar pakailah tanpa membicarakan niat,
maka berarti berjalan sesuai dengan adat kebiasaan di tempat itu. Kalau ada orang bilang pakailah, itu berarti bukan memberi tapi meminjamkan. Tergantung niatnya. Jadi bab niat ini luas sekali, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya apapun itu harus ada niatnya untuk memisahkan yang mana ibadah, yang mana adat. Huwa tamyizul ibadat anil adat wa tamyizul ibadat ba'duha min ba'din. Kenapa harus ada niat untuk memisahkan yang mana kebiasaan, yang mana ibadah, dan untuk memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya? Maka semuanya harus ada niat. Sholat, oke. Mungkin kita termasuk orang yang ketika sholat tidak melafadzkan niat. Ya, saya termasuk yang mengambil pendapat kalau sholat saya tidak lafadzkan niat. Di sini juga dibahas Bapak Ibu, ya. Nih halaman ke-30 oleh Imam Ibnu Rajab, seorang ulama besar hidup di abad ke-8 Hijriah, tentang melafadzkan niat. Mungkin kita termasuk orang yang sebagian melafadzkan niat, sebagian tidak melafadzkan. Coba saya tanya, ayo kalau barisan yang di sini melafadzkan niat atau enggak, Pak? Loh, diam ini. Bapak kalau mau sholat niatnya dilafadzkan atau enggak? Nah, yang di sini dilafadzkan atau enggak? Enggak. Yang di sini enggak. Ini Muhammadiyah semua nih kayaknya. Ya. Tapi ada yang melafadzkan semua. Padahal ya, kalau kita mau jujur. Sekarang saya tanya, Muhammadiyah itu mazhabnya apa kebanyakan? Syafi'i atau Hambali? Muhammadiyah itu kebanyakan mengambil pendapat mazhab Syafi'i atau Hambali? Hambali. Kalau NU kebanyakan dan hampir rata, hampir 100% justru NU itu dalam bermazhab mengambil Syafi'i. Kalau Muhammadiyah mengambil mazhab Hambali. Kebanyakan, biarpun Muhammadiyah sebenarnya mereka mengambil 4 mazhab. Semua 4 mazhab diambil, kemudian diambillah tarjih namanya. Dikumpulkan 4 mazhab itu, mana di antara 4 pendapat mazhab yang paling kuat menurut mereka, itu namanya tarjih. Jadi kadang Muhammadiyah itu mazhabnya Syafi'i, kadang dalam satu hal mengambil Hambali, kadang di satu hal lagi mengambil Maliki, kadang di satu hal lagi mengambil Hanafi. Tapi kebanyakan dalam ibadah dan amal mereka mengambil pendapat mazhab Hambali. Iya, gitu. Nah, sekarang saya tanya, Hambali itu melafadzkan niat atau tidak? Tidak melafadzkan niat. Syafi'i melafadzkan niat atau tidak? Tidak melafadzkan niat. Melafadzkan niat. Jadi 2 mazhab yang tidak melafadzkan niat. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Hanafi dan Maliki tidak melafadzkan niat. Hambali dan Syafi'i melafadzkan niat. Ya, Hambali dan Syafi'i melafadzkan niat. Itu disebutkan juga dalam kitab ini, Pak. Kitab ini tidak mungkin karena ini dirujuk, yang menulis ini ulama mazhab Hambali, Imam Ibnu Rajab. Itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya melafadzkan niat atau tak melafadzkan niat tidak bisa lagi, tidak perlu lagi kita pertentangkan. Taib. Cuma kadang ada yang salah difahami begini. Orang yang melafadzkan niat menganggap bahwa melafadzkan niat itulah niat. Paham, Pak? Orang yang melafadzkan niat usolli salat al-maghrib mengira kebanyakan dengan melafadzkan niat itulah niat, padahal ini salah. Dalam mazhab Syafi'i diterangkan ini bukan niat. Melafadzkan niat itu bukanlah niat. Paham sampai sini? Ayo pelan-pelan nih, pelan-pelan saya jelaskan ya, bagi yang masih melafadzkan niat. Kalau enggak ya sudah selesai ini kita. Ya, melafadzkan niat bukanlah niat, karena dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali,
dalam Al-Wajiznya, melafadzkan niat bukanlah niat, karena niat dalam sholat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati harus hadir niat melakukan sholat. Berapa rakaat itu? Loh Ustadz, kalau yang usoli sebelumnya itu bukan niat, cuma itu pendorong supaya niatnya hadir di hati. Yang tidak melafadzkan niat, pastikan niatnya sudah hadir di hati. Paham Pak? Yang tidak melafadzkan niat, tidak pakai usoli, tidak pakai nawaitu, usahakan wajib ini niatnya harus hadir di hati. Saya tidak melafadzkan niat, tidak melafadzkan niat saya Pak, ya. Tapi dalam setiap sholat saya harus, karena wajib hukumnya. Salah satu syarat sahnya sholat adalah, salah satu rukun sholat adalah niat. Niat itu wajib, harus ada. Maka saya tidak melafadzkan niat usolli atau nawaitu, tapi ketika takbiratul ihram, Allah, hati saya harus hadir. Ya Allah, saya kerjakan sholat maghrib ini 3 rakaat. Harus hadir tuh begitu. Jangan sampai nggak hadir. Karena niat ini rukun, nggak boleh tidak ada dalam ibadah. Ini saya berikan ya sama-sama lah untuk kita semua Pak. Karena saya khawatir kita ini yang tidak melafadzkan niat juga tidak menghadirkan niat ketika takbir. Itu saya khawatirnya begitu. Saya khawatirnya begitu. Padahal ini wajib, harus hadir. Makanya biasanya cirinya itu jelas. Biasanya kalau ada orang mau menghadirkan niat, takbirnya agak panjang sedikit. Allahu Akbar. Itu. Tapi kalau niatnya sudah kental banget di hati, gampang. Allahu Akbar. Wah, cepat itu. Memang sudah niat itu, betul-betul tuh. Atau kemungkinan kedua, dia tidak pedulikan tentang niat, urusan niat. Nah, ini masalah. Kalau sampai ada orang yang Allahu Akbar, semoga saja husnudzon saya ketika melihat, mungkin insya Allah dia memang sudah niatkan itu dalam hatinya jauh-jauh, ya. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, dia takbir tanpa menghadirkan niat, ini bahaya. Ini bahaya, ya, gitu. Jadi hadirkan niat ketika takbir Allahu Akbar. Kalau tidak melafadzkan niatnya, ya. Jadi itu ada beberapa pandangan fikih sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, ya, dan Maliki. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya di zaman Umar bin Khattab. Kata laki-laki ini kepada istrinya, ka'annaki dhobiyah, ka'annaki himamah. Kau ini seperti merpati. Kau ini merpati. Bingung nih ucapan ini apa maksudnya? Apakah istrinya sekarang sudah dianggap seperti burung atau apa ucapan ini? Faqalat la arda hatta taqula anti khaliyatut taliq. Saya ndak ridho sampai kamu jelas mengatakan sudah sekarang kamu bersih, kamu tidak tercerai, daripada ucapan kau seperti merpati, kau seperti apa begitu, ya. Ini bahasanya kan membingungkan. Maka perempuan ini kemudian datang ke Umar bin Khattab, dan laki-lakinya pun datang ke Umar bin Khattab. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, khud biyadiha fahiya imra'atuk. Bersatulah kembali kalian, karena ucapan seperti tadi itu tidak dianggap sebagai ucapan cerai, tidak apa-apa. Jadi intinya memang bab niat ini bab yang luas, karena dalam banyak fikih bab niat ini masuk, terutama pada akad jual beli, hutang piutang, pegadaian, hibah,
wakaf, ya, nikah, pernikahan. Itu niat tuh yang membedakan, Pak. Kapan pernikahan itu bisa bernilai pahala, kapan nikah itu bisa jadi dosa, kapan nikah itu menjadi makruh misalkan. Yang membedakan apanya? Niatnya. Ada orang nikah cuma niatnya ingin senang-senang, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'anallahul mutalazzizina minar rijal wal mutalazzizati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menikah hanya karena ingin senang-senang, perempuan yang menikah hanya karena ingin senang-senang. Setelah dia ngerasakan, oh gini toh rasanya nikah, udahlah besok kita pisah saja, selesai ya, tuh udah. Maka ada yang nikah cuma sebulan, ada yang nikah cuma 2 bulan, ada yang nikah cuma sebentar, cuma pingin ngerasakan, oh sensasi rasanya kalau sudah menikah. Na'udzubillah. Maka ada orang menikah sekarang, besok cerai lagi, besoknya lagi tahun depan dia nikah lagi. Jadi dia punya anak 5, semuanya anak pertama. Anak 5 semuanya anak pertama. Kenapa anak pertama? Karena anak 5 lahir dari istri, dari suami 5. Saking hobinya dia ganti-ganti pasangan. Na'udzubillah. Maka ada orang menikah karena niatnya salah, buruk, justru nikahnya bukan dapat pahala tapi mendapatkan dosa. Niatnya cuma tadi, ya, dia ingin melampiaskan nafsu syahwat tapi tidak berdosa, cuma hanya sekedar ingin merasakan nikmat-nikmat senang-senangnya saja. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini asbabul wurudnya, sebab kenapa bisa muncul, sebenarnya karena seorang sahabat laki-laki yang ada di Mekah yang sudah berjanji dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Kana fina rajulun khatiba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Kata Ibnu Mas'ud, di antara kami ada seorang laki-laki yang sudah melamar seorang wanita namanya Ummu Qais di Madinah. Fa'abat, Ummu Qais menolak, antuzawwijahu hatta yuhajir. Saya tidak mau nikah dengan kamu sebelum kamu pindah ke Madinah. Tidak ada perempuan tidak mau nikah dengan laki-lakinya kalau tidak mau tinggal di kampung, kan begitu kan? Saya mau nikah dengan kamu tapi syaratnya kamu mau tinggal dengan saya di kampung, kan ada begitu. Bapak terima nggak kalau begitu kan? Bapak sudah cinta nih sama perempuan dulu. Terus kata si perempuannya, saya juga suka sama kamu, tapi mohon maaf, saya ini kalau mau nikah harus tinggal bersama saya di kampung. Bapak rela tinggal di kampung atau istri harus ikut bapak? Ayo, ikut bapak atau bapak ikut dia? Istri ikut bapak, mantap, itu baru suami namanya. Tapi kalau ya udahlah saya tidak apa-apa di sana. Nah, ini Ummu Qais maksa, kalau kamu memang cinta ke saya, kamu ingin nikah dengan saya, kamu harus pindah ke Madinah. Laki-laki ini sebenarnya tidak ada keinginan jadi penduduk Madinah. Berangkatnya dia dari Mekah tidak pula didorong oleh iman karena ingin menjaga agamanya, tidak ada. Laki ini berangkat dia bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah bukan karena hijrah ingin menjaga agama supaya bisa sholat di sana aman, tidak. Tetapi dia berangkat ke Madinah hanya karena ingin menikahi perempuan itu. Biarpun dia muslim, ini muslim, tapi dia berangkat hatinya bukan untuk Allah, hatinya untuk Ummu Qais. Maka kata Nabi, orang yang sama-sama bergerak, sama-sama hijrah, sama-sama jalan, sama-sama capek, sama-sama kepanasan, sama-sama hausnya, sama-sama lelahnya, jalannya 7 hari 7 malam sampai ke Madinah, tapi pahalanya yang satu dapat besar, yang satu tidak dapat apa-apa. Ada orang yang sholat
Sama-sama selesai salam, bareng salamnya para imam gerakan. Sudah isya ya? Bareng masuk masjid sama-sama. Ambil air wudhu pun sama-sama. Tapi niatan hati nggak ada yang tahu, Pak. Ada yang satu niatnya tulus lillahi ta'ala, saya berangkat dari rumah memang karena Allah. Tapi yang satu, saya ini ke masjid karena ngikut dia, inilah terpaksa saya ini ya, karena saya mampir berkunjung, nggak enak kalau tamu nggak ikut sholat. Akhirnya tamu pun ikut sholat, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, karena dia sholat hanya karena ingin supaya kawannya enak, karena dia supaya enak dengan kawan dan rumah yang dia kunjungi. Wallahu alam. Hati-hati Pak, ayo sama-sama kita jaga hati. Semoga duduknya Bapak dan Ibu di sini barang sesaat dari tadi sampai Isya datang ini betul-betul Allah catat dalam timbangan amal soleh kita nanti di akhirat karena keikhlasan kita. Hadis ini mudah kita baca tapi berat untuk kita amalkan, karena ikhlas itu bukan sehari, ikhlas itu bukan seminggu, ikhlas itu bukan setahun, tapi seumur hidup kita sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Disitulah keikhlasan akan teruji nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.